penyalaan lilin Advent pertama. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita bakti 127, bait pertama, satu lilin kita nyalakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GBB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GBB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari Minggu Advent pertama menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 84 bait pertama dan kedua, Yesus Dikau Kurindukan. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Lukas 5 ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Berjaga dan berdoa, siapkan dirimu. Pendatang dari surga, Sang Hakim mulia, yang akan menghakimi seisi dunia miliknya. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Kita Bakti 27 bait pertama. Ya Tuhan, kami mengaku. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Kita Bakti 27 bait kedua. Ya Tuhan, kami mengaku. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa Kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kita Bakti 27 bait ketiga. Ya Tuhan, kami mengaku.
sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 berkata kepada kita, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Orang buta lihatlah, dan yang lumpuh pun tegak. Orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang berdosa dan jemaat dikasihi olehnya, yang terkungkung bebaslah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhan panjang dan besar, kasih besar. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 20 yang menyatakan, "Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, 'Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.' Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang beribadah dan bersyukur, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing.
Kami membuka kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Namun kami selalu sadar kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing dan memimpin kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 17-26, yang menyatakan, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ketika mengalami suatu penderitaan atau sakit penyakit secara ringan atau seberat apapun, dengan segala cara ia pasti berusaha berjuang untuk sembuh, untuk keluar dari penderitaan dirinya. Bahkan dengan segala daya, dana dan doa diupayakan agar mengalami kesembuhan secara total. Dalam hal ini pun tidak sedikit peran dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu hadir untuk memberi spirit atau semangat kepada si penderita. Itulah artinya keluarga, yaitu saling mendukung dan menguatkan dalam tujuan yang baik, bukan membiarkan atau justru menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Itulah juga makna persekutuan dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat yang di dalamnya saling mengasihi dan menopang. Namun Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak jarang di saat mengalami penderitaan yang berat, ada juga orang-orang yang menjadi kecewa, putus asa, merasa tidak berdaya, mudah emosi, sulit mengendalikan diri, yang kemudian mengalami stres berat dengan penderitaan atau sakit penyakit yang dialami. Bahkan semua nasihat dan spirit dari keluarga tidak mempan sama sekali. Untuk itu marilah kita belajar dari kisah pelayanan kasih yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana spirit, energi dan semangat dari orang-orang yang ada di sekitar, terutama orang yang lumpuh itu sendiri, ketika berjuang untuk berjumpa dengan Yesus, supaya mengalami pemulihan dan kesembuhan melalui kuasa-Nya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop sebelumnya diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, dan Tuhan Yesus sengaja menyentuhnya. Padahal penyakit kusta pada zaman itu dipandang sebagai penyakit yang mengerikan dan harus dihindari agar tidak tertular. Di samping itu, penyakit kusta kerap dikaitkan dengan dosa dan kenajisan. Menyentuh kenajisan berarti menajiskan diri. Yesus mengulurkan tangan dan menyentuh orang yang sakit kusta berarti dia menyatakan perhatian dan wujud misi pembebasannya, sehingga penderita kembali dipulihkan baik fisik, psikis, dan rohaninya. Penyembuhan orang yang sakit kusta memberikan pesan tentang kasih yang menggenapkan hukum Taurat dan perintah utama di dalam ajaran Taurat. Kemudian Bapak Ibu saudara yang terkasih, penulis Lukas beralih pada cerita tentang penyembuhan seorang yang lumpuh. Diceritakan dalam bacaan firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ikut mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Sementara Yesus memberitakan firman kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah sekelompok orang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia dan yang yakin akan kuasa Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakit sahabat mereka tersebut, sehingga mereka membawa sahabatnya yang sakit lumpuh itu kepada Yesus. Tapi orang banyak menjadi penghalang bagi mereka untuk sampai kepada Yesus. Namun mereka tidak cepat putus asa atau tawar hati atau kecewa. Mereka segera mendapat akal, yaitu naik ke atas loteng rumah dan membuka atap rumah tersebut. Mereka berpikir, Yesus sudah ada di depan mata.
Bila orang yang sakit lumpuh tersebut bisa dihadirkan di depan Yesus, pasti ia akan disembuhkan. Demikian harapan mereka. Oleh karena itu, mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap tersebut. Kemudian menurunkan tempat tidur di mana orang yang sakit lumpuh tersebut terbaring. Tindakan iman mereka ini sangat direspon oleh Yesus, bahkan lebih dari yang mereka harapkan. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut secara fisik, tapi ia juga mengampuni dosa. Ini menunjukkan otoritas atau kuasa Yesus atas penyakit, atas roh-roh jahat, juga atas alam semesta ini. Melalui tindakannya, ia menyatakan diri sebagai satu-satunya Tuhan yang berdaulat atau berkuasa atas hidup manusia. Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup kita dari segala belenggu yang mengikat dan menghancurkan hidup kita. Dia peduli, dia datang dan memulihkan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu orang Yahudi beranggapan bahwa setiap penyakit yang hebat adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan. Tuhan Yesus sendiri tidak membenarkan pendapat tersebut, karena tidak selalu suatu penyakit itu akibat dosa. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta, dia mengatakan bahwa di balik kebutaan tersebut tidak ada dosa-dosa tertentu. Nah, kita dapat membayangkan betapa orang yang lumpuh itu sudah menderita secara batin oleh sebab dipengaruhi pikiran yang berkembang pada saat itu, bahwa ia telah berbuat dosa besar sehingga ia harus menderita lumpuh sebagai akibat hukuman yang ia terima. Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan dosamu sudah diampuni merupakan suatu penghiburan besar baginya. Dosamu sudah diampuni berarti bahwa dosa-dosa orang yang lumpuh itu sudah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu hadir beberapa ahli Taurat. Mereka terkejut mendengar perkataan Yesus. Menurut mereka, apabila Yesus menentukan pengampunan dosa bagi seseorang, maka Yesus memberi kepada dirinya sendiri suatu kedudukan yang terlalu tinggi dan mengambil alih hak-hak Allah. Dalam hati mereka berkata bahwa Yesus telah menghujat Allah. Menghujat Allah pasti dihukum dengan hukuman mati. Nah, di sini sudah mulai nampak salib Golgota. Tapi Yesus mengetahui pikiran jahat mereka. Lalu ia bertanya, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Katanya lagi, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tentu banyak orang mengatakan lebih mudah mengatakan bangunlah atau berjalanlah. Tapi menurut beberapa penafsir, Bapak Ibu saudara yang terkasih, justru yang paling sulit mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Karena orang akan melihat langsung apakah memang benar bahwa perkataan itu mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit atau tidak. Sedangkan kata-kata dosamu sudah diampuni, apakah dosa-dosanya betul-betul sudah diampuni, tidak dapat diperiksa atau dilihat orang, tapi hanya berdasarkan iman. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu sebagai bukti ia berkuasa mengampuni dosa. Kemudian dalam ayat 24, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan firman Tuhan ini menyebut dirinya anak manusia. Ini menunjuk di satu sisi bahwa ia hendak menerima pemerintahan atas seluruh dunia, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, seperti dalam Daniel 7 ayat 14 dikatakan di sana bahwa kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan
dan kekuasaan sebagai raja. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tapi dalam Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru anak manusia yang mulia itu harus menderita dulu. Dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Penderitaan dan salib, di mana Yesus menggantikan kita, memberikan hak kepada Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian disaksikan orang yang lumpuh itu, yang dulunya tidak dapat berjalan, pulang berjalan ke rumahnya sebagai seorang yang jiwa dan tubuhnya juga rohaninya sudah disembuhkan. Orang banyak yang menyaksikan semuanya itu menjadi takut sebab mereka telah melihat pekerjaan Allah di hadapan mereka secara dekat, lalu mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat perjuangan iman keempat orang yang mengusung temannya yang lumpuh kepada Yesus tersebut sangat luar biasa. Bukan hanya percaya yang pasif, tetapi ada tindakan nyata yang menyatakan keyakinan mereka pada kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit teman mereka tersebut. Di sini kita melihat bahwa iman mereka berperan besar dalam hidup si lumpuh sehingga ia dapat berjalan dan menikmati hidup dalam pengampunan Tuhan. Oleh karena itu, iman itu bukan hanya sebuah statement atau pernyataan atau pengakuan, tapi iman juga merupakan tindakan. Bagaimana mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Iman Kristen adalah juga iman yang hidup, bukan iman yang mati. Artinya apapun yang dialami meskipun harus menderita dan menghadapi tantangan, kita harus tetap percaya akan kuasa pertolongan Tuhan bagi kita. Iman yang hidup adalah iman yang nyata dan terbukti dalam tindakan dan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Itu berarti orang Kristen apapun yang terjadi tidak boleh mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh melakukan hal yang tidak benar sekalipun itu kepepet. Orang yang beriman adalah orang yang dapat melihat bahwa meskipun diperhadapkan dengan penderitaan, tetapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Iman kepada Tuhan memampukan kita juga untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi. Beriman kepada Tuhan menjadikan kita bijak dan berakal budi di tengah kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, ketika kita sedang menghadapi pergumulan atau masalah, jangan cepat menggerutu, jangan cepat bersungut, tapi anggap saja Tuhan sedang melatih iman kita agar iman kita tahan uji, agar kita memiliki iman yang sejati atau iman yang murni. Hal ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan, Yesus mengetahui kebutuhan kita manusia, terlebih kebutuhan kita anak-anaknya. Dalam firman Tuhan ini, Yesus melihat kebutuhan terdalam dari orang yang sakit lumpuh tersebut, yaitu kesembuhan jiwa yang lumpuh, juga karena dosa yang membelenggu, yang membuat tulang-tulangnya lesu dan sumsumnya kering. Tapi pengampunan dosa membebaskan dan memulihkan jiwanya sehingga jasmaninya juga menjadi sehat. Nah, marilah kita belajar untuk tidak menyimpan dosa. Segeralah datang kepada Yesus dan bertobat. Ada hubungan yang kuat antara Tuhan Yesus mengabulkan doa kita dengan kita mengampuni dan menerima pengampunannya. Seperti dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 25, di sana dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kemudian Yesaya 59 ayat 2 juga mengatakan, tetapi yang menjadi
pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur banyak orang Kristen yang merasa sehat secara jasmani, tetapi jiwanya atau rohaninya sakit karena terbelenggu dosa. Yang kita butuhkan adalah pengampunan Tuhan, maka kita akan dipulihkan. Oleh karena itu, iman dan pengakuan dosa di hadapan Allah adalah sangat perlu dan penting, supaya kita sadar akan segala kesalahan dan dosa kita, lalu kita berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan sesama, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terkadang orang hanya minta disembuhkan atas segala macam sakit dan penderitaan, tetapi tidak menyadari bahwa ada dosa yang harus dilepaskan dan diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga belajar dari orang-orang yang mengusung orang yang sakit lumpuh tersebut, yang memiliki keyakinan iman yang kuat dan penuh belas kasihan terhadap temannya atau sesamanya yang menderita. Kemudian bagaimana kegigihan mereka yang luar biasa. Mereka memiliki kesamaan visi untuk membantu orang yang lumpuh. Di sini kita melihat bukan hanya iman orang yang lumpuh tersebut, tapi iman mereka, yaitu orang-orang yang membawa orang yang lumpuh tersebut ke hadapan Yesus. Jika kita melihat perjuangan iman mereka adalah luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga diajak untuk percaya penuh bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita manusia dan menyembuhkan orang dari sakit karena Ia Tuhan yang berkuasa. Melalui firman Tuhan ini kita juga belajar menjadi pengikut Kristus yang setia meskipun ada tantangan, karena apa yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini tidaklah mudah, tapi kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang selalu bekerja untuk menolong. Memang kita harus berjuang dalam hidup ini, tapi tidak sekedar berjuang bagaimana kita bisa makan, berjuang bagaimana kita bisa menikmati hidup yang layak, tapi kita juga harus berjuang dalam hal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar iman kita tetap kuat, tetap kokoh, tidak tergeser, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan di dalam hidup yang kita jalani di dunia ini. Bapak Ibu saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini kita sebagai orang percaya juga diajak bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat, bukan hanya kepada mereka yang menderita secara fisik, tapi kepada mereka yang jiwanya juga menderita, yang terbelenggu karena dosa dan karena berbagai-bagai pergumulan. Oleh karena itu, kita diajak bagaimana kehadiran kita orang Kristen dalam hidup di tengah-tengah masyarakat melalui tugas panggilan pengutusan kita, bagaimana kita menjaga sikap agar jangan sembrono, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan situasi dan kondisi dunia ini, tapi sebaliknya tetap menunjukkan sikap iman kita sebagai orang Kristen yang kita nyatakan melalui tindakan-tindakan yang membangun kehidupan yang mendatangkan kebaikan bersama, baik di tengah-tengah persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat, yaitu menolong mereka yang menderita agar memiliki pengharapan di dalam Tuhan, membawa orang lain untuk dapat melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan membebaskan, saling mendukung dan mendorong dalam setiap perbuatan baik, menjadi pembawa damai dalam kehadiran kita di mana saja berada, dan masih banyak lagi. Kita diajak untuk mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita selalu mengupayakan kebersamaan yang mendatangkan damai sejahtera, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, dan bangsa, sebagai wujud tanggung jawab iman kita dan juga sebagai respon
di dalam kita menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kita. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama, yaitu minggu-minggu di mana kita diajak untuk mengoreksi kehidupan kita selama ini, minggu-minggu penyadaran diri, minggu-minggu pertobatan. Dan biarlah bercermin dari firman Tuhan hari ini, mari kita membuka kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, mohon Tuhan memulihkan kita dari segala keadaan yang terpuruk, agar kita dibebaskan dari segala belenggu, baik belenggu pergumulan, tantangan, bahkan belenggu dosa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah menang, orang-orang yang telah ditebus, dan biarlah kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan untuk senantiasa berkuasa, bertahta di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Biarlah semuanya ini berkenan bagi Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua, di mana kami diingatkan untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui kuasa apapun yang ada di dunia ini, karena Engkau adalah Tuhan
yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, Tuhan yang menyelamatkan kami, bahkan yang mengampuni kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu merespon apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk selalu hidup mengucap syukur, untuk selalu hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan kehidupan gerejamu Tuhan di seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk GPIB di Indonesia. Kami bersyukur untuk fungsionaris Majelis Sinode 21. Biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati di dalam kerja layan mereka Tuhan, untuk mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberkati untuk kegiatan-kegiatan baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat. Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian, bahkan pembinaan yang ada di jemaatmu ini. Meski kami masih berada dalam masa-masa pandemi, dalam keterbatasan ruang dan gerak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga tetap hadir di tengah-tengah kebersamaan kami lewat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada. Dan biarlah kami mampu menjadi gereja yang hadir menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, dan juga menghadirkan damai sejahtera. Bapa di surga, Engkau juga berkati agar seluruh kegiatan boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk rencana-rencana pelayanan ke depan Tuhan. Biarlah Engkau juga campur tangan dan menolong. Terlebih kami sudah membentuk panitia Natal tahun 2021. Biarlah Tuhan memberkati panitia Natal di dalam mempersiapkan perayaan Natal jemaat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Tuhan juga memberkati secara finansial dan juga rencana-rencana yang telah disiapkan. Setiap pribadi yang terlibat dalam panitia, Tuhan juga berkati. Bahkan juga kami semua Tuhan sebagai jemaat-Mu, untuk kami juga mensupport, mendukung untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka Natal. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan untuk rencana-rencana pelayanan ke depan dalam masa raya Advent, Natal, dan juga Tahun Baru. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-Mu Tuhan, seluruh presbiter, seluruh PHMJ, seluruh pengurus Pelkat dan komisi-komisi. Engkau juga memberkati pelayan PAPT, BPPJ, panitia. Engkau juga memberkati untuk karyawan kantor, kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Berikan kami hikmat, kemampuan, berikan kami kasih karunia-Mu, agar kami semua dapat mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan pikir, biarlah kami juga mampu bergandengan tangan, bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang kami lakukan bersama di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan gereja-Mu ini semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kami terus mampu membina kasih persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang rukun, yang saling menopang, mengasihi, mendoakan, bahkan juga saling mensupport dan memperlengkapi dalam pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami betul-betul menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka emban, juga dalam setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, biarlah Engkau tilik
Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu, sehingga setiap keluarga dalam jemaat-Mu ini Tuhan boleh mengalami sukacita iman, mengalami kehadiran Tuhan yang menolong, menopang, menguatkan dan memulihkan. Tuhan juga memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tuhan juga memberkati dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan, di dalam usaha mata pencaharian, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah pelayanan, bahkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Apapun itu Tuhan, Tuhan campur tangan dan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, agar di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami, kami selalu meyakini ada tangan Tuhan yang selalu menolong, memberikan jalan keluar, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang terus membutuhkan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lawat, Tuhan tilik, Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu, agar mereka yang sakit Tuhan boleh kembali mendapatkan kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ina Wasnaya, Ibu Katrina Budiman. Kami juga berdoa untuk Saudara Teti Porung, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan, keterbatasan fisik. Tuhan, Kau nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap harinya. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Terlebih kami saat ini juga masih berada dalam masa-masa pandemi Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus mengupayakan hal-hal yang baik Tuhan, dan kami juga mampu beradaptasi dengan kehidupan normal baru. Kami juga tetap menyerahkan dalam kuasa-Mu bahwa pandemi ini akan berakhir dan berlalu. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang bersukacita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam minggu yang berjalan ini. Tuhan memberkati secara khusus untuk adik Loisa Cherry Simanjunta, untuk Bapak Demetrius Cahya Atapari, untuk Iksi Osteoni Puspito, untuk Bapak Catur Prasetya. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan, dengan sukacita iman. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi dan juga keluarga, dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, Tuhan juga memberkati agar semuanya itu boleh menjadi ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat. Secara khusus dalam minggu ini kami berdoa untuk keluarga Lukas Suryana Basyar, keluarga Dimas Finauri di sektor 1, keluarga Nyonya Amalia Rahel Manopo, keluarga Heru Bagio Sumilat di sektor 2. Tuhan menyertai keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka emban di tengah keluarga dan pekerjaan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan juga menolong dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami, dan Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Bahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, mereka anak yatim piatu, janda duda, mereka korban bencana alam, mereka juga yang
masih terpapar COVID-19 dan juga penderitaan-penderitaan lain Tuhan. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan menilik, Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu. Dan Tuhan juga memberkati kami, anak-anak-Mu, agar kami juga mampu menjadi berkat bagi mereka yang menderita, agar kami juga mampu menolong mereka yang lemah, dan kami juga mampu memberikan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan, agar kehadiran kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kami juga tetap mendoakan untuk pemerintah negara dan bangsa kami, Bapak Presiden, sampai ke aparat yang paling rendah. Tuhan juga mampukan dalam mereka mengemban tugas tanggung jawab sebagai pemerintah yang memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dalam mengatasi berbagai krisis, dalam mengatasi persoalan-persoalan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat, Tuhan senantiasa menolong dan memampukan, dan jauhkan negara dan bangsa kami ini Tuhan dari perpecahan, dari hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah persatuan dan kesatuan tetap terus terbina dan terpelihara. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan ketika kami memasuki minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami dan rencana-rencana kami, Tuhan tetap beserta. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Kami semua yang sudah melayani Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Bahkan jemaat-Mu yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami hari ini dan kedepannya dalam pemeliharaan dan perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tepuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Penegasan Warta Jemaat, Minggu tanggal 28 November 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu Advent pertama dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Bapak Catur Prasetya secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Rehanto Olumingas, Liturgos Penatua Nyonya Foni Kosarianto Kansil, dan Diaken Nyonya Venistal Dendeng, Organis Saudara Tito Nugroho, Pemandu lagu Bapak Charles Kos, Penata layan multimedia Saudari Michelle. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Edi Puspito, Liturgos Kak Lisa Permana, Penata layan multimedia Kak Fani Sharon. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pukul 09.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak Taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Andi Wicaksono, Penata layan multimedia Kak Michael, pengurus yang bertugas Kak Michael, Taruna yang berdoa pembukaan Adik Enji Wuwung, persembahan Lemuel. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Saudari Tia di Sangkai secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Diaken Bapak Andi Wicaksono, Liturgos Saudari Ika Sujono. Ibadah persekutuan kaum bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Bapak Hari Hartono Kurniawan secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Rehanto Olumingas, Liturgos Bapak Julius Sumbako. Ibadah persekutuan kaum lanjut usia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember pukul 10.00 WIB bertempat di Bapak Sami Ransun secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak dan Ibu dalam ibadah PKLU tersebut. Pelayan firman Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Bapak Joko Kusarianto, dan Bapak Catur Prasetya. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Yoyo Sudi Pracahyo Sumadio secara daring melalui media Zoom.
Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo, Liturgos, Penatua Nyonya Jacqueline Korah Patiselano, dan Diaken Bapak Syarif Permana. Ibadah Perjamuan Kudus Advent. Ibadah Perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, dan akan dikirimkan anggur dan roti serta amplop persembahan khusus perjamuan kudus di masing-masing keluarga. Dimohon seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 18.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Bidang 6, Informasi, Organisasi, dan Komunikasi, dan Penelitian dan Pengembangan Litbang. Panitia Natal Jemaat GPIB Baskara Surabaya tahun 2021 dalam rangka mempersiapkan Natal Jemaat GPIB Baskara Surabaya dan dalam keterbatasan ruang dan gerak karena pandemi COVID-19, telah dibentuk Panitia Natal Jemaat GPIB Baskara Surabaya dalam pertemuan seluruh pengurus, Pelkat, dan komisi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, dan ditetapkan dengan surat keputusan majelis nomor 0347-11-KPTS-2021. Nama-nama panitia dapat dibaca secara lengkap di Warta Jemaat. Untuk menunjang kegiatan Natal Jemaat dan Keranjang Kasih 2021, Panitia Natal Jemaat mengadakan penggalangan dana melalui amplop yang dibagikan kepada masing-masing keluarga yang dimulai pada Minggu tanggal 28 November 2021, baik secara tunai dapat diserahkan ke kantor gereja maupun secara transfer melalui bendahara panitia atas nama Pratiti Wiwitiani SSH di rekening Bank BCA nomor rekening 472011531 dan mohon konfirmasi setelah melakukan transfer. Untuk menunjang kegiatan perayaan Natal Jemaat 2021, diharapkan masing-masing Pelkat menyiapkan puji-pujian secara virtual. Mohon partisipasi seluruh jemaat dalam kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rapat Koordinasi Pengurus Pelkat dan Komisi. Sehubungan akan dilaksanakan Sidang Majelis Jemaat atau SMJ yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021, maka pengurus Pelkat dan Komisi harap membuat laporan evaluasi pelayanan dari periode Januari 2020 sampai dengan September 2021. Paling lambat diserahkan ke kantor gereja pada tanggal 8 Desember 2021. Rapat koordinasi pengurus Pelkat dan Komisi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 19.00 WIB melalui media Zoom. Harap menjadi perhatian. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus. Jemaat mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Di setiap
karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.